pada tahun 1400-an di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di daerah Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Lahirlah seorang laki-laki yang bernama Raden Said, yang kelak dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir di Tuban pada abad ke-15. Beliau wafat di Kadilangu, Demak pada abad ke-16. Ayahnya seorang bangsawan bernama Tumenggung Wilatikta dengan gelar Raden Ahmad Syahuri yang merupakan Adipati Tuban ke-8. Sedangkan ibunya adalah Dewi Nawang Arum, putri dari Raden Kidang Telangkas. Sunan Kalijaga menjadi salah satu wali songo yang mengajarkan agama Islam lalu kesenian. Jenis kesenian yang terkenal digunakan oleh Sunan Kalijaga adalah kesenian pewayangan. Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai umur lebih dari 100 tahun, yakni sekitar pertengahan abad ke-15 sampai akhir abad ke-16. Dengan demikian, beliau juga mengalami masa akhir dari kekuasaan Kerajaan Majapahit, tepatnya pada tahun 1478. Bahkan beliau juga ikut dalam upaya merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga kemudian wafat sekitar tahun 1680 pada usia 131 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Kadilangu yang terletak di Kabupaten Demak. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Pangeran Santikusumo karena beliau merupakan seorang anak dari Adipati Tuban. Beliau juga mempunyai gelar Raden Mas Syahid atau Raden Said. Adipati Tuban adalah seorang pemimpin sebuah kadipaten di bawah Kerajaan Majapahit. Di masa mudanya, Sunan Kalijaga memang merupakan seorang berandalan yang sangat suka melakukan kejahatan seperti merampok hingga membunuh orang. Perilaku yang dimilikinya ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Pada waktu itu beliau merasa tidak terima dengan pemerintahan yang ada di Kadipaten Tuban. Saat itu Tuban sedang dilanda kemarau yang berkepanjangan. Namun pemerintah terus menarik pajak dan upeti dari rakyat. Padahal pertanian mengalami gagal panen, sehingga membuat rakyat kelaparan. Berbagai bentuk protes disampaikan kepada ayahnya. Namun keputusan tersebut bukan berasal dari Kadipaten Tuban, melainkan dari Kerajaan Majapahit. Ayahnya tidak bisa berbuat banyak, karena urusan pajak bukanlah hak seorang adipati. Sebagai ungkapan kekecewaan dan bentuk protes, maka Raden Said memutuskan untuk mencuri bahan makanan di gudang Kadipaten Tuban dan membagikannya kepada rakyat miskin secara diam-diam. Meski terlihat dan mengisyaratkan layaknya berandalan, Sunan Kalijaga muda memiliki hati yang sangat mulia. Ternyata karena sering melakukan pencurian, tindakan itu akhirnya diketahui oleh ayahnya. Kejadian ini membuat Tumenggung Wilatikta murka dan merasa malu. Karena tindakannya, akhirnya diadakanlah persidangan untuk mengadili Raden Said dan menanyakan alasan perbuatannya tersebut. Raden Said mengatakan bahwa alasannya karena ajaran agama Islam. Ia menentang ayahnya yang menumpuk bahan makanan di lumbung kadipaten, sementara rakyat hidup dalam kemiskinan serta kelaparan. Ayahnya tidak bisa menerima alasan yang diberikan oleh Raden Said karena menganggap Raden Said mengguruinya dalam masalah agama. Akhirnya Tumenggung Wilatikta mengusir Raden Said dari istana Kadipaten Tuban dan mengatakan bahwa ia baru boleh pulang jika sudah mampu menggetarkan seisi Tuban dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran.
Setelah Raden Said diusir dari Kadipaten Tuban oleh ayahnya, dia pun hidup di hutan. Tapi dia tetap melakukan kegiatan yang sama, yaitu merampok para pejabat dan bangsawan. Tetapi dia hanya mau merampok orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat dan sedekah. Hasil rampokan dari harta para pejabat dan bangsawan tetap dibagikan kepada rakyat kecil. Sunan Kalijaga memberikan harta rampasan tersebut kepada rakyat untuk dibelikan makanan dan untuk bertahan hidup. Pada masa inilah nama samaran Raden Said, yaitu Brandal Lokajaya, menjadi terkenal karena sering membantu rakyat kecil. Walaupun itu hasil dari merampok, Brandal Lokajaya yang berarti maling budiman. Namun semua itu berubah ketika ia bertemu dengan seorang ulama yang bernama Sunan Bonang, yang kelak akan menjadi gurunya. Pada waktu itu Sunan Bonang berjalan di hutan dan dicegat oleh Raden Said karena melihat tongkat yang dipakai Sunan Bonang terbuat dari emas. Dia meminta tongkat itu untuk diberikan kepadanya dan berkata bahwa hasil dari rampokannya akan dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Tetapi Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia juga menasihati Raden Said bahwa merampok adalah hal yang tidak baik, walaupun hasilnya dibagikan kepada rakyat miskin. Hal itu bagaikan bersuci dengan air kencing. Lalu Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan, bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditunjuk oleh Sunan Bonang. Raden Said melihat buah pohon aren yang terbuat dari emas. Ia lalu berusaha mengambil buah tersebut, tetapi dia terpeleset dan jatuh, kemudian pingsan. Saat Raden Said sadar, Sunan Bonang sudah tidak ada lagi, dan buah aren sudah kembali ke wujudnya yang semula. Karena pertemuan itu, Raden Said ingin berubah dan yakin laki-laki yang ditemuinya itu bukanlah orang biasa. Dia pun berusaha mencari Sunan Bonang, tetapi dia tidak bisa menemukannya. Beberapa waktu kemudian, Raden Said melihat Sunan Bonang sedang menyeberang sungai. Dia pun menyampaikan niatnya bahwa ia ingin menjadi murid Sunan Bonang. Tetapi Sunan Bonang belum bisa menerimanya sebagai murid, dikarenakan masih ada urusan yang harus diselesaikan dahulu. Beliau lalu menyuruh Raden Said untuk menjaga tongkat yang ditancapkannya di tepi sungai. Raden Said tidak diizinkan untuk meninggalkan tempat tersebut sebelum Sunan Bonang kembali datang. Raden Said lalu melaksanakan perintah dari Sunan Bonang untuk menjaga tongkatnya. Dia pun menunggu dengan sabar sampai ia tertidur dalam waktu yang lama, bagaikan orang yang bertapa. Hingga tanpa disadari, akar dan rerumputan telah tumbuh menutupi dirinya. 3 tahun kemudian Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said. Karena ia telah menjaga tongkat Sunan Bonang yang ditancapkan di pinggir sungai, maka Raden Said diganti namanya menjadi Kalijaga. Kalijaga lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama Islam oleh Sunan Bonang. Kalijaga lalu melanjutkan dakwahnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Ada beberapa alasan kenapa Raden Said dipanggil dengan nama Sunan Kalijaga. Yang pertama, pada saat beliau menjadi murid Sunan Bonang, seperti yang dijelaskan di atas. Ada pula yang mengatakan bahwa nama Sunan Kalijaga didapat karena pada awal masa dakwahnya, beliau memilih lokasi di desa Kalijaga, yaitu di daerah Cirebon. Karena tempat pertama kali yang digunakan untuk berdakwah adalah desa Kalijaga, maka beliau pun dipanggil Sunan Kalijaga. Ada pula yang mengatakan bahwa nama Kalijaga berasal dari bahasa Arab, yaitu Qodli, dan namanya sendiri adalah Joko Said. Karena menurut sejarah, pada saat wilayah Demak didirikan pada tahun 1478,
Sunan Kalijaga diserai tugas sebagai qadhi atau hakim oleh wali Demak saat itu, yaitu Sunan Giri. Masyarakat Jawa dikenal kuat dalam hal penyimpangan pelafalan kata-kata dari bahasa Arab, seperti istilah sekaten dari kata sahadatain, kalimosodo dari kata kalimat syahadat, mulut dari kata maulid, suro dari kata syuro, dan masih banyak istilah lainnya. Maka tidak aneh bila kata Kodli Joko kemudian tersimpangkan menjadi Kalijogo. Metode dakwah yang digunakan Sunan Kalijaga agak berbeda dengan Wali Songo pada umumnya. Beliau menggunakan kesenian sebagai media dakwahnya, terutama pewayangan. Sunan Kalijaga sangat dikenal oleh masyarakat sebagai dalang yang handal. Saat beliau mendalang, disisipkanlah unsur-unsur serta ajaran Islam. Misalnya lakon wayang seperti Jimat Kalimasada, di mana jimat kalimat syahadat sendiri adalah bentuk kiasan dari dua kalimat syahadat. Jadi secara tidak langsung, masyarakat akan mulai mengetahui tentang ajaran Islam melalui pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Masyarakat Jawa yang pada masa itu sangat menyukai pertunjukan wayang, berbondong-bondong datang untuk menyaksikan pertunjukan dari Sunan Kalijaga. Banyaknya penonton yang datang untuk menyaksikan pertunjukan wayang tidak hanya karena Sunan Kalijaga mahir dalam mendalang, tetapi juga karena tidak dipungut biaya sepeser pun. Hal ini membuat semua kalangan masyarakat, terutama kalangan bawah, bisa menikmati pertunjukan wayang sebagai hiburan tanpa perlu membayar. Tapi ada syarat yang diberlakukan oleh Sunan Kalijaga bagi orang-orang yang ingin menonton pertunjukan wayangnya, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bayarannya. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menambahkan karakter-karakter baru yang hingga saat ini masih sangat populer, seperti Semar, Bagong, Petruk, dan Gareng. Karena kepandaiannya dalam mendalang, Sunan Kalijaga mendapatkan beberapa julukan, yaitu Ki Dalang Sidobrangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, dan Ki Unehan. Ternyata tidak hanya menggunakan wayang dalam berdakwah, tetapi Sunan Kalijaga juga menggunakan jenis kesenian yang lainnya, seperti tembang. Beberapa tembang ternama yang masih sering dinyanyikan oleh masyarakat Jawa adalah Lir Ilir, Gundul-Gundul Pacur, Kidung Remeksa ing Wengi, Lingsir Wengi, dan Suluk Linglung. Bahkan Sunan Kalijaga juga turut serta dalam penciptaan tembang Macapat, Dandang Gulo, yang mana memiliki kolaborasi melodi Arab dan Jawa. Selain membuat tembang, dalam cara berpakaiannya Sunan Kalijaga selalu menggunakan blangkon. Hal ini jelas berbeda dengan para wali lainnya yang cenderung memakai jubah. Sunan Kalijaga juga diyakini sebagai pencipta baju takwa yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Agung. Hingga saat ini baju takwa dijadikan sebagai pakaian adat dan digunakan ketika melangsungkan pernikahan. Saat ini baju takwa lebih dikenal dengan surjan. Cara berdakwah Sunan Kalijaga yang demikian dipengaruhi oleh ajaran Sunan Bonang yang juga sama-sama menggunakan seni dalam berdakwah. Menurut sejarah, Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yakni Siti Sarah, Siti Zainab, dan Siti Hafsah. Dari pernikahannya dengan Siti Sarah, beliau memiliki 3 orang anak, yaitu Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rukayah, dan Dewi Sofiah. Lalu pernikahannya dengan Siti Hafsah belum diketahui secara jelas siapa nama putranya. Perlu diketahui bahwa Siti Hafsah adalah putri dari Sunan Ampel. Sementara itu, dari pernikahannya dengan Siti Zainab,
putri dari Sunan Gunung Jati. Beliau dikaruniai 5 orang anak, yaitu Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panenggak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang.